Baik, anak-anakku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan coba terangkan materi titrasi asam basa. Jadi, asam dapat bereaksi dengan basa, nanti akan menghasilkan garam tambah air. Jadi, salah satu cara pembuatan garam adalah dengan cara mereaksikan asam dengan basa. Jadi, asam plus basa nanti akan menghasilkan garam plus air. Contoh misalnya asam dari HCl, kita reaksikan dengan basa NaOH, nanti akan dihasilkan garam NaCl dan air H2O. Setelah kita lihat bersama reaksinya, ternyata reaksinya sudah setara. Pada reaksi yang sudah setara ini, perbandingan koefisien reaksi HCl dengan NaOH adalah 1:1. Berarti perbandingan mol asam dengan mol basa supaya dia bisa bereaksi adalah 1:1. Jadi artinya 1 mol HCl itu akan tepat habis bereaksi dengan 1 mol NaOH. Jadi kalau kita punya HCl-nya ada 1 mol, itu kalau kita masukkan 1 mol NaOH, maka 1 mol HCl itu akan tepat habis bereaksi dengan 1 mol NaOH. Kalau kita punya 2 mol HCl, maka yang 2 mol itu supaya habis harus kita sediakan 2 mol NaOH. Berarti di sini perbandingannya adalah 1:1. Mol itu simbolnya adalah N. Mol itu sama dengan molaritas dikali volume. Karena molaritas itu kan sama dengan mol dibagi volume. Jadi kalau kita nyari molnya berarti sama dengan molaritas kali volume. Jadi N sama dengan N kali V. Dari persamaan reaksi asam basa di atas, berarti N asam sama dengan N basa. Berarti kita nanti dapat rumusnya karena N itu adalah M kali V, berarti molaritas asam kali volume asam sama dengan molaritas basa kali volume basa. Ini adalah rumus untuk mengetahui titrasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba menerangkan cara percobaan titrasi. Ya. Titrasi itu adalah satu percobaan untuk mengetahui suatu zat yang kadarnya belum diketahui. Jadi untuk mengetahui suatu zat yang kadarnya belum diketahui atau konsentrasinya belum diketahui, bisa dilakukan dengan cara titrasi. Caranya adalah dengan menetesi zat tersebut dengan zat lain yang kadarnya sudah kita ketahui. Jadi ditetesi dari atas, maka zat itu akan bereaksi, Untuk titrasi asam basa, contohnya kita ada suatu zat misalnya asam klorida. Konsentrasinya atau molaritasnya kan belum diketahui, maka kita tetesi dengan basa. Kita tetesi dengan basa dari atas dengan menggunakan buret di atas ya. Nanti kita tetesi, nanti dia akan bereaksi ya. Maka sel tadi akan bereaksi dengan basa. Nanti ACL itu nanti akan habis bereaksi ya. Saat ACL itu habis bereaksi dengan NaOH yang kita tetesi dari atas, maka penetesan atau titrasi kita hentikan ya. Saat ACL tadi habis bereaksi dengan NaOH yang kita tetesi dari atas, itu kita sebut dengan titik ekuivalen ya. Pada saat titik ekuivalen ini itu mol HCl itu tepat habis bereaksi dengan mol NaOH yang kita tetesi dari atas ya. Pada saat ini itu berlaku rumusnya jumlah H+ yang ada pada asam HCl tadi
itu tepat habis bereaksi dengan jumlah OH min yang kita deteksi dari atas ya. Jadi bisa kita gunakan rumusnya nanti adalah A kali MA kali VA sama dengan B kali MB kali VB. A itu adalah namanya valensi dari asam. MB itu molaritas dari asam. VB itu adalah VA itu volume dari asam. B adalah valensi dari basa. MB valensi dari molaritas dari basa. VB volume dari basa. Itu rumus untuk menghitung berapa kadar HCl yang digunakan. HCl yang tadi yang konsentrasinya belum kita ketahui. Jadi menggunakan rumus titrasi tadi ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini saya coba jelaskan percobaan kita, judulnya titrasi asam basa. Ya. Pada percobaan ini kita akan mencoba menentukan kadar dari asam asetat melalui percobaan titrasi. Tujuan percobaan adalah menentukan kadar asam cuka dalam satuan molaritas dan satuan persen volume. Ya. Alat dan bahan sudah ada tertera di sini, silakan dibaca. Oke. Cara kerja kita pergunakan cuka dapur yang kita beli di warung. Ya. Pertama kita ambil cuka dapurnya sebanyak 5 mili. Terus kita ambil dengan menggunakan pipet. Terus kita masukkan kepada gelas ukur atau labu ukur boleh juga yang berukuran 100 mili. Dan kita tambah air sebanyak, kita encerkan sama air sampai volumenya 100 mili. Atau kita tambah dengan air sebanyak 75 mili. Berarti asam cuka ini sudah kita encerkan sebanyak 20 kali. Setelah itu asam cuka ini dengan menggunakan pipet ukur, kita ambil 20 mili. Kita ambil 20 mili, kita masukkan kepada gelas Erlenmeyer. Dan di gelas Erlenmeyer kita tambahkan nanti indikator phenolphthalein sekitar 3 tetes atau 4 tetes ya. Selanjutnya kita tetesi atau kita titrasi dengan NaOH. Boleh menggunakan buret atau boleh juga menggunakan pipet volumetrik atau dengan pipet biasa. Okay. Nanti antara asam cuka ini dengan NaOH nanti dia akan bereaksi, ya, nanti akan dihasilkan garam sama air. Asam cuka ini akan kita tetesin terus dengan NaOH dari atas, maka asam cukanya akan habis bereaksi dengan NaOH. Ya. Saat asam cuka ini habis bereaksi dengan NaOH, itu kita sebut dengan titik ekuivalen. Saat titik ekuivalen ini berarti mol asam cuka sama dengan mol basa dari NaOH. Mol NaOH ya. Kayak. Berarti nanti mol itu rumusnya adalah M kali V, berarti M asam cuka kali volume asam cuka sama dengan M NaOH kali V NaOH. Jadi titrasi ini kita lakukan sebanyak 3 kali supaya penghitungan konsentrasinya itu lebih teliti.
Ya, nanti berapa volume NaOH yang kita gunakan dari percobaan 1, 2, dan 3 kita jumlahkan semua, nanti ditulis rata-ratanya. Oke. Setelah selesai melakukan percobaan 3 kali, nanti dijawab pertanyaannya. Pertanyaan pertama di sini tuliskan persamaan ion lengkap dari proses titrasi yang dilakukan. Jadi pada reaksi ini terjadi reaksi antara CH3COOH bereaksi dengan NaOH, nanti akan dihasilkan CH3COONA tambah H2O. Kita bisa buatkan rincian reaksi ionisasi lengkapnya. CH3COOH itu nanti akan terionisasi jadi CH3COO-1 tambah H+, dan NaOH itu berarti terionisasi jadi Na+ sama OH-, dan CH3CONA-nya nanti akan terionisasi jadi reaksi ionisasinya ada CH3CO- dan Na+. Ya. Reaksi ion bersihnya, reaksi ion yang terjadi itu adalah antara H+ sama OH- menghasilkan H2O. Ya. Karena ion CH3CO- dan ion Na+ itu sebelum bereaksi ada, dan setelah bereaksi dia juga ada dan jumlahnya sama, boleh kita coret. Jadi reaksi ion bersih, reaksi yang terjadi sebenarnya adalah reaksi antara H+ sama OH- dan menghasilkan H2O. Ini disebut reaksi ion bersih. Pertanyaan kedua, hitung konsentrasi larutan CH3COOH yang sudah diencerkan 20 kali tadi dari data titrasi. Ya. Untuk soal nomor 2, kita menggunakan rumus titrasi, yaitu M asam kali volume asam sama dengan molaritas basa kali volume basa. Berarti sini kita tuliskan molaritas dari CH3COOH-nya dikali volume CH3COOH yang digunakan di sini 20, berarti sama dengan, berarti molaritas dari NaOH-nya adalah 0,2 karena diketahui, dikali dengan volume NaOH yang digunakan yaitu volume rata-ratanya. Nah, nanti volume rata-ratanya bisa dihitung dari data tabel tadi, sehingga akan diperoleh nanti molaritas dari asam cuka yang diencerkan 20 kali tadi. Oke. Untuk soal yang nomor 3, hitung konsentrasi larutan cuka yang digunakan. Larutan cuka yang kita beli di warung tadi, itu konsentrasinya berapa molaritas. Ya, karena berarti karena konsentrasinya tadi, cuka tadi kan sudah kita encerkan 20 kali. Ya, berarti kita menggunakan rumus pengenceran, yaitu pakai M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1 itu adalah molaritas cuka dapur yang kita beli dari warung tadi. V1 adalah itu 5 mili karena asam cuka yang kita ambil tadi kan 5 mili. M2-nya itu adalah molaritas dari asam cuka dari yang kita hitung dari soal nomor 2 tadi. Soal nomor 2 berapa dari molaritas asam cukanya, berarti M2. V2-nya berarti karena asam cukanya kan kita encerkan 20 kali, berarti V2-nya 100. Nanti setelah kita hitung nanti dapat M1-nya. Terus soal yang keempat, jika larutan asam cukanya sejenisnya adalah 1,05 gram per mili, kira-kira asam cuka itu berapa persen? Ini sesuai dengan data percobaan kita hitung berapa persen ya. Nanti ada rumusnya, tinggal dihitung, nanti akan ditemukan kadar cukanya berapa persen. Silakan dikerjakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini saya coba menjelaskan sedikit beberapa kelarutan dari beberapa senyawa. Di sini ada tabel kelarutan.
Semua senyawa nitrat itu NO3 itu semuanya larut dalam air ya, tanpa kecuali dia bersenyawa dengan ion apapun dia akan larut dalam air. Senyawa asetat juga banyak larut dalam air, semuanya larut dalam air kecuali dia bersenyawa dengan ion Ag+, ion Hg2+ sama Bi+3. Itu juga ion Cl-, ion klorida itu banyak larut dalam air kecuali dia bersenyawa dengan Ag+1. Contoh senyawanya AgCl. Jadi AgCl itu akan sukar larut dalam air, dia akan terbentuk endapan. Begitu juga dia bersenyawa dengan Pb2+, maka akan dihasilkan senyawa PbCl2, maka PbCl2 itu akan mengendap dalam air, dia akan terbentuk endapan. Semua senyawa Br-, bromida itu hampir larut kecuali kalau dia Br-nya bersenyawa dengan Ag+. Jadi AgBr itu kalau dia itu mengendap ya. Begitu juga dia kalau bersenyawa dengan Hg2+ dan juga kalau bersenyawa dengan Pb2+. Ya. Semua senyawa iodida, imin, itu juga larut dalam air kecuali kalau bergabung dengan Ag+, itu terbentuk Agi, maka Agi itu nanti dia akan mengendap, akan terbentuk endapan warna putih. Dan juga kalau dia bergabung dengan Hg2+ sama Pb2+, kalau Pb2+ bergabung sama I, maka akan dihasilkan senyawa Pbi2, itu kan terbentuk endapan juga. Semua senyawa sulfat juga akan larut dalam air, kecuali kalau dia sulfatnya bergabung dengan Pb2+. Kalau Pb2+ bergabung dengan ion sulfat, SO4 2-, maka akan dihasilkan senyawa PbSO4. Begitu berarti kecuali dengan Ba, berarti kalau dengan Ba berarti BaSO4 juga mengendap, SrSO4 juga mengendap, CaSO4 juga mengendap. Semua senyawa sulfida itu mengendap, sukar larut dalam air, mengendap, kecuali S-nya ini, S2-nya bergabung dengan Na+1, terbentuk Na2S. Jadi Na2S itu larut dalam air. Begitu juga kalau dia bergabung dengan K+1, berarti senyawanya adalah K2S, berarti larut juga dalam air. Itu juga dengan NH4+, berarti NH4 2S, berarti larut juga dalam air. Senyawa fosfat juga sukar larut dalam air, dia akan mengendap kecuali berikatan bergabung dengan Na+1, jadi terbentuk senyawa apa? Na3PO4, atau kalau dengan K+1 berarti K3PO4, kalau dia bergabung dengan NH4+, berarti NH4 3PO4. Nah, ini senyawanya larut, jadi K3PO4 itu larut ya. Senyawa karbonat itu sukar juga larut dalam air, mengendap, kecuali kalau dia berikatan dengan Na+, berarti Na2CO3 itu larut dalam air, K2CO3 itu larut dalam air, NH42CO3 juga larut dalam air. Semua senyawa asetat itu mengendap, sukar larut dalam air, kecuali Na2C2O4, kecuali juga dengan K2C2O4, kecuali juga dengan NH42C2O4. Senyawa oksida sukar larut dalam air, jadi semua senyawa oksida itu sukar larut dalam air kecuali dia bersenyawa dengan Na+. Berarti Na2O itu mudah larut dalam air. K2O juga mudah larut dalam air. BaO juga mudah larut dalam air. Semua senyawa hidroksida umumnya sukar larut dalam air, kecuali kalau dia bergabung dengan Na+ sama K+, ya, misalnya NaOH, KOH, BaOH 2 kali, SrOH 2 kali, CaOH 2 kali, itu larut dalam air. Ya. Dan juga ada beberapa reaksi kimia, di sini saya jelaskan juga di sini, ada yang menghasilkan panas, ya, berarti dia mengeluarkan kalor ya. Ini sedikit penjelasan pagi ini. Terima kasih. Baik, anakku semua, saya coba menjelaskan sedikit pagi ini ya.
cara mengukur pH dari suatu cairan atau larutan dengan menggunakan beberapa indikator. Ya, di sini kita akan menggunakan beberapa indikator asam basa. Itu di sini kita menggunakan metil jingga, metil merah, bromtimol biru, dan penoftalin. Oke, saya coba jelaskan melalui di soal ini aja. Ini ada suatu limbah pabrik. Kita akan uji dengan beberapa indikator. Satu dengan metil jingga. Kita tetesi dengan metil jingga, ternyata menghasilkan warna kuning. Kalau dia warna kuning, metil jingga ini sama juga dengan metil oren. Kalau dia warna kuning, berarti pH dari cairan ini berkisar antara 4,4 ke atas. Jadi dari 4,4 sampai 14. Oke. Kita tetes lagi dengan indikator yang kedua, yaitu dengan menggunakan metil merah atau MM, itu menghasilkan warna kuning. Kuning juga, berarti kemungkinan dari pH dari cairan ini adalah 6,2 ke atas. Lihat tanda panahnya, 6,2 sampai 14. Oke. Selanjutnya kita tetesi dengan indikator berikutnya dengan BTB, bromtimol biru. Dan ternyata warna dari cairan ini berubah menjadi biru. Berarti indikasinya berarti pH dari cairan ini, limbah ini berkisar 7,6 sampai 14. Yang terakhir kita tetesi lagi dengan indikator PP, penoftalin. Ternyata menghasilkan penoftalinnya tidak berwarna, tidak menghasilkan tidak berwarna. Jadi sampel yang keempat kita tetes dengan penoftalin menghasilkan tidak berwarna. Kalau tidak berwarna berarti pH dari sampel ini adalah 8,3 ke bawah. Jadi 8,3 sampai 0. Kalau kita amati dari diagram ini, berarti yang banyak beririsan itu pH-nya, berarti kemungkinan besar pH-nya antara 7,6 sampai 8,3. Berarti pH dari larutan ini adalah lebih besar dari 7, lebih besar dan sama dengan 7,6 dan lebih kecil dan sama dari 8,3. Berarti jawaban dari soal ini adalah E. Mungkin bisa membantu penjelasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.